Mari kita bahas bersama tentang darshana atau filsafat kuno India. Pertama-tama, mungkin kita harus bertanya, apa itu darshana atau apakah darshana? Darshana itu sebenarnya berarti perspektif atau pandangan. Nah, S-nya itu sebenarnya dibacanya itu SH. Jadi, kita juga melihat S yang ada itunya di atas, di Siwa dan di Ganesha. Tapi bacanya itu bukan Siwa, tetapi Shiva. Bukan Ganesha, tetapi Ganesha. Jadi S dengan itunya di atas, itu sebenarnya dibaca SH. Jadi dia itu bukan darsana, tetapi adalah sebenarnya darshana atau darshan. Biasanya di India hanya yang di belakang itu tidak diucapkan. Jadi mereka biasanya menyatakannya darshan. Dan darshan itu sebenarnya juga berarti untuk melihat. Jadi misalnya ada umat Hindu yang ke kuil, beliau itu melakukan darshan untuk memandang Tuhan pujaannya. Atau mungkin berjumpa dengan orang suci, itu juga namanya darshan. Jadi kita berhadapan atau berjumpa, bertemu, melihat yang kita hormati. Jadi darshana atau darshan itu berarti perspektif atau untuk melihat. Karena itu saya menggunakan simbol mata ini. Karena pada akhirnya darshan adalah cara untuk kita berpandang atau cara untuk kita melihat dunia. Atau mungkin lebih tepatnya kita akan menggunakan darshan sebagai kacamata. Jadi kita bisa pindah darshana yang berbeda tergantung kacamata yang kita pakai. Jadi mungkin kita bisa menggunakan darshana A, lalu kita bisa mengubahnya ke darshana B. Jadi sebenarnya filosofi, filsafat, darshan itu sebenarnya bisa berubah-berubah. Dia itu bukan keyakinan, dia itu bukan agama, dia itu bukan aliran. Tapi darshana itu sebenarnya adalah perspektif, cara kita melihat dan memandang dunia di sekitar kita. Filsafat itu apa? Filsafat pada umumnya adalah untuk bertanya menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Misalnya kita bertanya tentang dunia ini, kita bertanya tentang sosok pencipta, kita bertanya tentang apa itu baik, apa itu buruk. Filsafat biasanya mengandalkan logika kita, mengandalkan pemikiran kita. Sedangkan di timur, di India, kita memiliki konsep dharma. Dharma itu apa? Nah, dharma sendiri sebenarnya memiliki banyak definisi dan banyak uh, pengertian yang berbeda. Biasanya, umumnya, dalam agama Hindu, dharma itu sebenarnya berarti moralitas. Dharma itu berarti cara kita bertindak dan cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Tapi kalau dalam agama Buddha atau dalam agama Jaina misalnya, Dharma itu sebenarnya adalah apapun yang membentuk dunia di sekitar kita. Dharma itu misalnya adalah seperti sel atau seperti atom yang membentuk dunia di sekitar kita. Dharma itu sebenarnya artinya dri atau Dharma itu sebenarnya akarnya adalah dri atau untuk memegang, untuk menegakkan seperti pilar, penyangga, seperti itu. Jadi dharma itu sebenarnya sesuatu yang menyangga atau yang memegang struktur dunia ini. Sangat berbeda dengan filsafat, tapi kata dharma ini kan akan sering muncul ya. Jadi karena itu sangat berguna untuk kita dari awal meluruskan. Dharma itu sebenarnya memiliki banyak pengertian yang berbeda, tapi pada intinya dharma adalah penyangga yang memegang, yang meluruskan, dan yang menjadi penyompang. Bukan penyompang sih, tapi yang memegang tegak seluruh struktur semesta ini. Lalu, kata ketiga yang kita harus luruskan dan definisikan dari awal adalah kata agama. Agama itu sebenarnya, religion atau agama itu sebenarnya kalau dalam konteks kita di Indonesia terutamanya ya agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini cukup berbeda dengan darshana yang kita akan membahas bersama. Jadi sekali lagi, darshana itu lebih seperti filsafat, lebih membahas dharma atau apa yang menompang seluruh semesta,
Tapi bukan seperti agama. Jadi darshana itu bukan agama, darshana itu bukan aliran-aliran agama, itu harus kita mengerti dari awal. Darshana bukan aliran-aliran atau mazhab-mazhab atau tradisi-tradisi agama. Konsep darshana itu sangat berbeda dengan konsep agama. Dalam agama kita harus meyakini sesuatu. Kita harus menerima sesuatu biasanya dari nabi, dari kitab suci, atau dari orang suci lainnya. Dan biasanya kita juga memiliki, apalagi dalam konteks Indonesia, kita memiliki konsep ketuhanan. Nah, darshana itu lebih seperti filsafat. Darshana itu pertama-tama kita bisa gonta-ganti, seperti kacamata. Yang kedua, darshana itu sebenarnya lebih bersifat kritis, lebih mempertanyakan menggunakan logika, bukan sifat kepercayaan seperti dalam agama. Lalu yang ketiga, darshana itu sebenarnya mempertanyakan dan memperdebatkan antar manusia. Jarang melibatkan Tuhan, jarang membahas Tuhan, dan jarang menggunakan Tuhan sebagai jawaban. Mari kita kembali ke konsep filsafat, karena filsafat sendiri itu juga lumayan rumit dan besar. Kadang banyak mahasiswa itu juga grogi atau kurang suka dengan kata filsafat atau berfilosofi karena mereka nggak ngerti filsafat itu sebenarnya apa. Mari kita melihat salah satu konteks di mana filsafat digunakan. Misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehari-hari kita seperti ini. Apakah kita harus menerima pekerjaan bergaji tinggi yang bertentangan dengan nilai-nilai kita? Jadi ini adalah pertanyaan yang kita bisa merenungkan pribadi dan ini juga sangat aplikatif ya. Jadi filosofi itu pertama-tama sangat aplikatif. Masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa menjawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini adalah pertanyaan filosofis untuk mempertanyakan keadaan yang kita mengalami. Sekarang filosofi itu sebenarnya tergantung kamu menggunakan darshana atau kacamata atau pandangan mana. Misalnya, Aristoteles akan menjawab seperti ini. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilaimu sehingga kamu bahagia. Jadi menurut Aristoteles, kita itu sebenarnya harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi pekerjaan yang sesuai dengan nilai kita adalah kunci kebahagiaan. Tapi itu sangat berbeda menurut darshana atau pandangannya si John Stuart Mill. Beliau mengatakan bahwa yang penting dibayar agar kita bisa hidup bahagia. Jadi ya udah, yang penting ada uangnya. Nanti uangnya kita gunakan untuk apa ya terserah kita kan. Apakah itu sesuai dengan nilai kita apa tidak? Kalau pekerjaannya nggak sesuai dengan nilai kita, nggak apa-apa. Yang penting kita digaji. Nanti uangnya kita bisa menggunakannya sesuai kepuasan keinginan kita. Jadi kita di sini mendapatkan contoh bagaimana darshana atau filosofi itu sebenarnya bisa berbeda-beda. Dan kita bisa menggunakan kacamata yang berbeda sesuai dengan konteks atau situasi yang kita hadapi. Jadi daripada kita berpikir darshana itu seperti aliran agama, atau kita berpikir darshana itu adalah tradisi-tradisi yang kuno, mari kita berpikir darshana ini seperti kita membeli frame kacamata. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan desain kita, sesuai dengan selera kita. Kita mau frame yang seperti apa? Kita mau bingkai atau ingin kacamata yang model apa? Jadi darshana itu sebenarnya kembali ke pilihan kita. Kalau kita cocok dengan pandangan itu, itulah darshana yang kita dapat gunakan. Dan juga darshana itu bisa berubah-berubah. Jadi kita bisa dalam satu kehidupan berubah darshana yang berbeda atau menggunakan darshana yang berbeda untuk kasus-kasus yang berbeda. Dan kadang kita juga bisa menghadapi satu hal dan melihatnya dari sudut-sudut pandang yang berbeda, menggunakan banyak darshana-darshana yang berbeda juga. Jadi, darshana itu bukan aliran dan bukan ketat seperti itu, tapi darshana itu hanya sudut pandang. Supaya kita nggak lebih bingung, mari kita lihat langsung darshana ini apa dalam konteks India kuno. Jadi, cabang-cabang filsafat India kuno itu apa saja? Yang pertama adalah Nyaya.
Nyaya itu membahas tentang sumber pengetahuan. Ya, tentu saja kalau kita itu ingin menghadapi masalah apa, kita ingin mencari solusi, kita pertama harus tahu apakah itu benar atau itu tidak benar. Apakah itu hanya hayalan, ilusi, mimpi, atau itu adalah kenyataan? Bagaimana caranya untuk memastikan apa yang nyata, benar, dan valid, dan apa yang tidak? Itu juga dikenal sebagai epistemologi, atau filosofi yang mempertanyakan ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu dan apa itu kebodohan? Sumbernya pengetahuan tuh dari mana saja? Mana sumber yang sah, mana sumber yang tidak sah? Ini adalah perdebatan dan pekerjaan dan fungsi dari tradisinya ya. Mereka itu sibuk mempertanyakan dan memperdebatkan bagaimana kita bisa tahu caranya seperti apa, dan apa yang valid dan apa yang tidak valid. Karena itu, Nyaya itu bisa dikatakan salah satu tradisi atau salah satu darshana yang sangat amat penting dalam filsafat India kuno, karena semua cabang-cabang filsafat lainnya akan pasti menggunakannya ya juga. Kenapa? Karena setiap darshana itu akan mempertanyakan dunia, akan mempertanyakan kehidupan. Dan mereka itu butuh mempertanyakan sumber pengetahuannya dari mana. Karena itu Nyaya yang pertama yang kita harus mempelajari bersama. Lalu ada Vaisheshika. Vaisheshika itu sebenarnya mempertanyakan tentang atom. Perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini berdasarkan atom. Misalnya, apa yang membuat saya berbeda dengan kamu? Kalau kita perhatikan, kita berdua memiliki mata, memiliki hidung, memiliki tangan, muka, dan seterusnya. Kita berdua juga bersuara, kita berdua juga terbuat dari tubuh jasmani ini, dari api, dari udara, dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang kita lihat bersama. Jadi apa yang membuat saya Rafinjai dan apa yang membuat kamu kamu? Nah, Vaisheshika mempertanyakan hal ini. Menurut Vaisheshika ada atom yang berbeda, ada pembeda, ada yang membuat kita unik. Jadi kita masing-masing sebenarnya memiliki pembedaan pada level atom. Iya, benar. Filsafat kuno India sudah membahas tentang atom. Sudah membahas tentang penggerakan-penggerakan atom dalam pembentukan sel, dalam pembentukan dunia kita, dalam pembentukan kita. Itu yang dibahas dalam Vaisheshika. Lalu kita ada tradisi Sankhya. Sankhya ini membahas tentang dualitas antara Purusha atau yang hidup dengan Prakriti atau benda mati. Purusha adalah sesuatu yang hidup, memiliki spirit atau memiliki nyawa, dan Prakriti adalah alam, adalah unsur benda mati. Jadi Sankhya ini mengandalkan dualitas antara apa yang spiritual, rohani, bernyawa, dan apa yang tidak bernyawa. Supaya kita dapat melihat dengan kebenaran mana yang abadi, mana yang tidak abadi. Karma Mimamsa itu fokusnya kepada ritual. Yatnya itu sangat penting dalam konteks India kuno, apalagi para penganut Weda. Mereka itu melakukan korban suci, yatnya, atau juga bisa diterjemahkan sebagai ritual-ritual keagamaan, dan mereka menganggap bahwa melalui ritual, mereka dapat memperoleh kebebasan dan kesempurnaan. Jadi karma itu dalam konteks ini, dan dalam konteks India kuno, karma itu sebenarnya tidak teori karma tentang segala kegiatan memiliki buah. Pada saat itu, dan menurut Darshana Karma Mimamsa, karma itu artinya kegiatan ritual. Jadi mereka memiliki definisi yang berbeda ya terhadap karma. Menurut Karma Mimamsa, karma itu adalah ritual. Ritual-ritual yatnya, ritual-ritual korban suci yang diterapkan dalam pustaka suci. Karma Mimamsa mengandalkan ritual-ritual ini sebagai jalan menuju pembebasan. Mereka percaya bahwa ritual
jika digunakan dengan tepat, jika dilakukan dalam situasi yang tepat, jika mantra-mantranya dilantunkan dengan sempurna, ia adalah sempurna, ia adalah segalanya. Jadi mereka memiliki darshana, memiliki perspektif bahwa ritual itu adalah segalanya. Ini sangat berbeda dengan Vedanta. Darshana Vedanta itu lebih membahas tentang Tuhan, tentang dunia, tentang kita, dan hubungan di antara ketiga hal ini. Jadi kalau kita perhatikan, hanya Vedanta ini yang sebenarnya menyinggung ketuhanan. Kalau dalam Darshana lainnya, mereka sebenarnya lebih fokusnya terhadap dunia, atom, ilmu pengetahuan, cara memandang dualitas dunia, tentang ritual. Tapi Vedanta baru mengangkat topik Tuhan itu siapa. Jadi nggak semua Darshana itu sebenarnya membahas ketuhanan. Karena Tuhan itu nggak penting dalam tradisi mereka atau dalam filosofi mereka. Tapi Vedanta baru mempertanyakan Brahman atau ketuhanan. Lalu kita ada Darshana Yoga. Iya, kita memang sering kalau kita melihat yoga, kita pikirnya ya orang-orang yang bersenam atau berolahraga. Tapi yoga itu sebenarnya, apalagi kalau kita melihat dan menelusuri filosofinya, itu mengenai pengendalian pikiran. Jadi yoga itu sebenarnya adalah metodologi untuk mengendalikan pikiran kita. Karena itu ia sebenarnya adalah salah satu cabang darshana. Keenam ini kita menyebutnya adalah darshana yang astika. Kalau A, atasnya ada gentengnya seperti itu bacanya A panjang. A, bukan A. A. Jadi astika, bukan astika. Astika itu adalah cabang-cabang filosofi yang menerima Weda. Jadi mereka itu dapat kita katakan Hindu, karena agama Hindu adalah tradisi-tradisi, filosofi-filosofi, cabang-cabang yang mengakui posisi sentral dari pustaka suci Weda. Oke, tapi itu artinya apa untuk menerima Weda? Weda itu adalah pustaka suci yang berbahasa Sanskerta. Sanskerta itu adalah Samskrita, terbentuk dengan sempurna. Jadi, orang Hindu, penganut Weda, atau aliran-aliran Astika, mereka meyakini bahwa Sanskerta adalah bahasa para dewa, bahasa yang sempurna. Mereka itu meyakini bahwa suara suci dari semesta ini adalah bahasa Sanskerta. Jadi Sanskerta, bahasa mantra-mantra dan ucapan-ucapan aksara-aksara Sanskerta ini dapat menghubungkan mereka secara langsung dengan semesta, dengan ketuhanan. Oleh karena itu, Weda dianggap sebagai sabda, sebagai syabda, sebagai suara. Jadi Weda itu bukan kitab untuk dibaca. Dan Weda itu sebenarnya bukan seperti kitab suci pada umumnya yang isinya adalah perintah Tuhan, peraturan kehidupan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, tidak. Pustaka Suci Weda isinya adalah suara-suara bahasa Sanskerta yang dianggap suci. Siapapun yang menerima bahwa Weda itu suci, mereka adalah astika dan dapat disebut agama Hindu. Jadi mereka tidak harus mengikuti perintah-perintah Weda, mereka tidak harus percaya dengan isinya Weda, mereka cuma harus mengakui bahwa Weda adalah mantra-mantra suci suara syabda semesta. Sesimpel itu. Berbasis ini, siapapun yang melantunkan Weda, tradisi-tradisi yang mengagungkan Weda, mereka itu dianggap ortodoks. Mereka dianggap sah. Kenapa? Karena pada saat itu, kerajaan-kerajaan yang ada pada India kuno mengakui Weda juga. Jadi, dianggap normal, dianggap ortodoks, dianggap kebiasaan mereka. Weda itu memiliki posisi yang istimewa.
Bagaimana posisinya istimewa? Karena didukung raja. Segampang itu. Kalau memang ada ajaran atau ada aliran yang diakui oleh raja, diakui oleh pemerintah setempat pada saat itu, itulah yang menjadi norma. Kenapa ia menjadi norma? Karena ia menerima uang. Ia menerima pengakuan politik. Jadi Weda dan para pengikut Weda pada saat itu diakui oleh raja-raja. Diberikan sumbangan-sumbangan uang, tanah, dan selanjutnya. Dibangunlah kuil-kuil. Dibangunlah dan didirikanlah asrama-asrama pendidikan-pendidikan Weda. Ini sangat berbeda dengan aliran-aliran yang kita sebut Nastika. Bukan Nastika, tapi karena ada A yang panjang, Nastika. Nah, mereka tidak menerima Weda. Itu nggak berarti bahwa mereka nggak percaya dengan Weda, itu nggak berarti bahwa mereka nggak menerima isi Weda, itu berarti bahwa mereka tidak terima atau tidak mengakui bahwa Weda adalah mantra-mantra sabda semesta. Ingat, Weda itu bukan kitab suci seperti yang kita pikirkan. Weda adalah kumpulan suara-suara suci. Jadi para Nastika ini tidak menggunakan Weda dalam ritual-ritual mereka. Tidak menggunakan mantra-mantra Weda dalam ritual-ritual mereka atau dalam keseharian mereka. Contohnya, supaya lebih jelas, salah satu mantra yang paling penting dalam Weda adalah mantra Gayatri, yang kita masih gunakan sampai saat ini. Om Bhurvasvahat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Ini adalah salah satu mantra yang paling suci dari Weda. Aliran-aliran Astika, mereka akan menggunakan mantra Gayatri ini. Aliran-aliran Nastika tidak akan menggunakan mantra ini. Segampang itu. Nah, Nastika Darshana yang pertama kita akan pelajari adalah Buddha. Darshana Buddha. Sebenarnya agama Buddha atau sekarang kita kenalnya sebagai agama Buddha, tapi awalnya adalah Darshana atau filsafat Buddhis, itu sangat amat luas karena memang memiliki banyak aliran, banyak cabang-cabang. Dan kita akan berusaha untuk membahas Astungkara, membahas satu-satu tentang aliran-aliran atau mazhab-mazhab Buddhis, terutamanya dari segi filosofi-filosofi mereka. Jadi bukan fokus kepada ritual, bukan fokus kepada sasana atau peraturan-peraturan sangga atau orang suci, tapi kita akan fokusnya kepada ajaran pokoknya, kepada filosofinya. Nah, inti dari Darshana Buddha adalah cara untuk mengurangi penderitaan. Karena Buddha itu melihat bahwa sumber dari segala keresahan kita adalah penderitaan ini. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengurangi penderitaan atau bahkan tidak menderita? Itu adalah fokus awal dari Darshana Buddha. Tapi tentunya Darshana Buddha itu sangat amat berkembang hingga kini sekarang disebut sebagai agama. Jadi ini memang topik yang sangat amat luas dan kita pasti butuh banyak kelas-kelas untuk membahas satu Darshana ini. Tidak jauh dari Darshana Buddha adalah Jaina. Jaina itu fokusnya dengan menghindari kekerasan. Kita akan lebih banyak membahas tentang Jaina itu nanti pada kelas khususnya. Jaina itu sebenarnya cukup mirip dengan Buddhis, dengan Buddha. Mereka itu juga botak, mereka itu juga biasanya sosok-sosok penting dalam agama Jaina itu juga sangat merupai Buddha. Jadi kadang bagi orang awam ya mereka itu bingung antara Buddha dan Jaina. Tapi Jaina itu masih mayoritas hanya di India saja. Jadi tidak menyebar seperti layaknya Hindu ataupun Buddha yang menyebar sampai Asia Timur atau Asia Tenggara. Kalau Jaina itu sampai saat ini hanya di India saja. Jadi kalau kamu tidak berkunjung ke India atau tidak berjumpa dengan orang-orang India, pastinya kita tidak akan berjumpa dengan agama Jaina. Lalu kita ada Lokayata. Lokayata itu adalah filosofi penikmatan duniawi. Cara untuk menikmati dunia. Ini mungkin bisa kita katakan mirip dengan hedonisme ya. Jadi ya udah,
Kita nggak usah mikirin jiwa, kita nggak usah mikirin karma, nggak usah mikirin Tuhan. Apa yang kita lihat di dunia ini, loka, loka itu adalah dunia, apa yang kita lihat di loka ini adalah nyata, adalah realitas. Kita nggak usah mikirin surga, neraka, nggak usah. Kita mikirin dunia ini saja. Itulah pandangannya Lokayata. Tradisi-tradisi Astika dan Nastika ini, mereka berdua berbaur bersama di wilayah Asia Selatan. Jadi dari apa yang sekarang kita sebut Afghanistan, Pakistan, India, hingga apa yang kita sekarang sebut sebagai Bangladesh atau India bagian timur. Ini seluruhnya dulu kan belum ada India, dulunya belum ada Afghanistan, dulunya belum ada Pakistan. Itu kan negara-negara baru ya. Jadi sebelumnya itu adalah hanya wilayah aja, hanya tanah aja. Ada banyak kerajaan-kerajaan tentunya, ada banyak peradaban-peradaban tentunya. Tetapi kita itu sekarang mengenal dunia dengan politik, dengan negara-negara, tapi dulu dunia tidak seperti itu. Jadi Astika dan Nastika itu berkembang di wilayah yang kini kita sebut Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh. Tapi kenyataannya pada saat itu tentu saja mereka bukan orang Pakistan, bukan orang Afghani, bukan orang India. Tapi mereka itu adalah ya orang di wilayah itu. Jadi mereka di wilayah yang sama, di tempat yang sama. Dan mereka itu ya berinteraksi seperti manusia biasa. Jadi tidak berarti yang Astika itu berbeda dengan yang Nastika. Mereka itu di kerajaan yang berbeda, mereka di desa yang berbeda, tidak. Bisa jadi di satu keluarga ada yang Astika dan ada yang Nastika. Itu hal yang wajar, hal yang normal. Karena kembali lagi, ini sangat penting, Darshana itu bukan agama. Darshana itu bukan kita mengakui satu hal dan kita tidak percaya dengan yang lain. Tidak. Darshana itu adalah cara kita memandang hidup. Mungkin bapak kita, orang tua kita, memiliki darshana yang berbeda dengan kita karena kita memiliki pengalaman hidup, teman-teman, situasi yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar dan itu oke banget. Dari dulu di India kuno sampai saat ini, darshana itu boleh beragam, dan darshana itu semua aliran-aliran darshana, semua tradisi-tradisi filsafat ini berbaur satu sama lain di wilayah, di tempat yang sama. Tapi tentu saja ada beberapa pembedaan dari lifestyle mereka atau dari gaya hidup mereka. Kita memiliki orang-orang di wilayah itu yang tinggal di rumah tangga. Para perumah tangga ini melakukan ritual-ritual, apalagi terhadap api. Para perumah tangga ini tentu saja memiliki keturunan. Para perumah tangga ini tentu saja berhidup dalam struktur sosial. Ada keluarga, kerabat, pekerjaan, raja, dan seterusnya. Lalu ada para pertapa. Mereka itu menghindari struktur-struktur sosial masyarakat. Mereka itu hidup di hutan. Mereka hidupnya in isolation atau menyendiri. Mereka itu tidak berinteraksi dengan banyak manusia lainnya, apalagi dengan struktur-struktur sosial yang ada. Mereka tidak berkeluarga, mereka itu tidak bekerja, jadi mereka itu nggak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Lalu tentu saja ada para raja. Atau mungkin kita bisa katakan para bourgeoisie ya, mereka-mereka yang memiliki uang, mereka-mereka yang memiliki tatah, mereka-mereka yang memiliki apapun yang mereka inginkan, kepuasan duniawi yang tak terhingga, mereka yang memiliki tanah. Jadi ada tiga, kita bisa katakan ada tiga grup atau tiga kelompok masyarakat pada saat itu di India kuno. Ada para perumah tangga yang sibuk dengan kemasyarakatan, ada para pertapa yang menyendiri di hutan, dan ada para raja-raja, para bangsawan yang tentu saja sangat amat kaya. Mari kita kembali ke filsafat dan konsep filsafat di barat dan di timur. Kalau kita perhatikan, filsafat barat itu bercabang, memiliki cabang-cabang tertentu. Misalnya di sini ada metafisika.
Cabang filsafat metafisika itu berfokus kepada sifat hakiki realitas. Yang berarti bahwa mereka itu bertanya, apakah dunia ini nyata? Apakah ada Tuhan? Jadi fisika itu berarti fisik, benda nyata yang kita lihat, dan meta itu berarti di atasnya. Jadi metafisika itu adalah cabang filosofi yang bertanya tentang hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Seperti dunia ini nyata apa tidak, seperti Tuhan, seperti karma, seperti hukum-hukum semesta yang di atas kita manusia. Jadi metafisika itu mempertanyakan hal-hal yang kita manusia itu tidak dapat atau tidak mampu untuk melihat. Jadi kita mempertanyakan dan memperdebatkan. Itulah cabang filsafat metafisika. Lalu ada cabang filsafat epistemologi, seperti yang tadi saya sampaikan tentang Nyaya, dia itu juga epistemologi. Bagaimana kita dapat mengetahui apa sumber-sumber pengetahuan kita? Mana lebih sah, kita bacanya di buku atau kita bacanya di Instagram? Kita melihat video di YouTube atau kita melihat videonya yang dikirim-kirim di WhatsApp? Mana yang lebih sah? Mana yang lebih benar? Apakah koran A lebih benar atau koran B lebih benar? Dan kenapa? Hal-hal seperti itu. Lalu yang ketiga, membahas tentang etika. Dasar rasional untuk perilaku baik. Apa itu kebaikan? Apakah prinsip-prinsip moralitas atau prinsip-prinsip kebaikan itu hal yang universal? Apakah kebaikan sesuatu yang bersifat objektif? Apakah semua orang mengerti baik itu apa? Apakah semua orang mengerti tidak baik itu apa? Itulah tugasnya filsafat etika. Tapi ini sangat berbeda dalam darshana. Kalau dalam filsafat India kuno, ajaran-ajarannya mereka itu lebih holistik. Yang berarti bahwa mereka itu sebenarnya ingin mempertanyakan segala pertanyaan-pertanyaan yang kita akan hadapi dalam kehidupan. Jadi mereka itu ingin melihat kehidupan secara holistik. Holistik itu berarti bahwa secara menyeluruh. Darshana itu tidak hanya ingin melihat tentang pengetahuan, tidak hanya ingin melihat tentang Tuhan, tidak ingin hanya melihat tentang baik atau buruk. Darshana itu sebenarnya ingin membangun cara untuk kita hidup, cara untuk kita berinteraksi dengan dunia ini, dan juga cara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu moksha atau pembebasan. Dalam pemikiran India kuno, ada 4 tujuan hidup. Ada dharma, yang dalam konteks ini dharma itu artinya adalah tugas, moralitas, peran kita dalam dunia ini demi menegakkan semesta, demi mempertahankan struktur sosial. Apa dharma kita, apa peran kita dalam menegakkan struktur sosial ini? Harta atau kekayaan, bagaimana cara kita memperoleh kekayaan, pekerjaan apa yang sesuai, pekerjaan apa yang layak, dan seterusnya. Lalu kama, kenikmatan, ya ini bisa kepuasan indriawi, makanan-makanan yang enak, hubungan tubuh yang juga penuh dengan kenikmatan, travel, healing, dan segala kegiatan-kegiatan yang dapat kita nikmati bersama. Lalu, yang paling penting adalah moksha, pembebasan. Oke, kita mengerti dunia ini bisa jadi indah dan juga bisa jadi tidak indah, penuh dengan penderitaan. Tapi pada akhirnya apa yang akan membuat kita puas? Apa yang akan membuat kita happy? Apa yang akan membuat kita merasa bebas? Itu adalah moksha. Setiap darshana itu fokusnya adalah bagaimana kita dapat mencapai pembebasan moksha ini. Apa itu artinya untuk menjadi bebas? Nah, setiap darshana tentu saja memiliki pandangan mereka yang berbeda tentang moksha itu sebenarnya apa. Dan itu ya hal yang wajar. Karena pembebasan tuh nggak sama untuk setiap orang. Perbedaan berikutnya antara filsafat barat dan filsafat India atau filsafat timur, itu adalah tradisi komentar. Jadi, kita harus ingat, tradisi-tradisi Nastika dan tradisi-tradisi Astika itu berbaur bersama. Dan mereka itu berdebat, mereka itu berdiskusi. Dan mereka itu nulis komentar.
Mereka itu menulis tafsir-tafsir mereka. Jadi mereka itu menulis tentang kepercayaan-kepercayaannya mereka apa, teori-teori merekanya apa, lalu itu didebatkan, itu dipertanyakan. Jadi ada satu tulisan yang dibuat, yaitu Nyaya Sutra oleh Gautama atau Akshapada, lalu mereka akan berkomentar berbasis Nyaya Sutra itu. Lahirlah si Vatsyayana Bhashya. Lalu Vatsyayana Bhashya itu akan membahas tentang isi dari Nyaya Sutra. Lalu ada juga yang ditulis yang ketiga Bhashya Vatika, juga membahas si Nyaya Sutra dan membahas yang sebelumnya Vatsyayana Bhashya. Lalu muncul Nyaya Tatparyatika. Namanya memang sulit ya. Nyaya Tatparyatika. Itu membahas Bhashya Vatika yang sebelumnya, Vatsyayana Bhashya sebelumnya, dan juga Nyaya Sutra. Yang keenam, Nyaya Tatparyatika Parishudi. Itu adalah komentar atau buku yang membahas dan menafsirkan nomor 4, Nyaya Tatparyatika. Dan nomor 3, Bhashya-vatika. Dan nomor 2, Vatsyayana Bhashya. Dan nomor 1, Nyaya Sutra. Dan demikian. Jadi satu buku, iya, tapi setelah mereka berdebat, setelah mereka itu sesungguhnya merenungkan teori-teorinya apa, mereka itu menulis teori mereka sendiri terhadap teori awal itu. Dan tulisan-tulisan ini menjadi penting, karena itu menjadi riwayat percakapan debat-debat yang terjadi. Jadi misalnya nih, buku nomor 7, Varda Manendu, akan membahas tentang debat yang terjadi berdasarkan salah satu teori di nomor 3, Bhashya-vatika. Oh, ternyata teori yang disampaikan di Bhashya-vatika ini kurang cocok. Karena pas kita debat, ternyata ada pendapat lain yang lebih benar. Jadi marilah kita sekarang mengubah teori kita. Jadi tradisi-tradisi filsafat Darshana ini sebenarnya mereka itu sangat open, sangat buka terhadap perubahan. Mereka itu sebenarnya tidak statis. Bukan pendirinya atau buku nomor 1 Nyaya Sutra dan itu adalah yang paling sah, tidak. Itu adalah sumbernya. Itu yang menjadi pertama, itu menjadi riwayat pertama, teori-teori awal. Tapi teori-teori kita sekarang tidak harus sama dengan teori-teori awal. Kita harus melalui debat, melalui logika, berpikir kembali, mengubah, menyesuaikan dengan debat-debat yang kita miliki. Jadi tradisi-tradisi komentar ini dalam Darshana itu sangat amat penting karena Darshana itu selalu mengupdate dirinya sendiri melalui tradisi komentar ini, melalui publikasi-publikasi, tulisan-tulisan seperti yang kita lihat di sini. Berikutnya, mereka juga akan menafsirkan kitab suci. Jadi mungkin ini adalah salah satu hal yang berbeda ya antara filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat tuh biasanya jarang menyentuh agama. Tentu saja ada beberapa filsuf-filsuf barat yang bahkan agamawan dan tokoh gereja, tapi dalam tradisi Darshana, mereka itu wajib menafsirkan kitab suci. Nama lain dari Darshana itu adalah Anvikshiki, yaitu berarti penyelidikan kritis terhadap data yang disediakan oleh persepsi dan kitab suci. Itu artinya apa? Mereka mempertanyakan kitab suci itu sah apa tidak. Jadi mereka itu nggak harus mendukung kitab suci, tapi mereka menggunakan logika mereka, menggunakan teori-teori mereka untuk mempertanyakan apakah ini sah apa tidak. Jadi bahkan kitab suci, bahkan agama sendiri, bahkan Weda sendiri diselidiki, dipertanyakan. Jadi Darshana itu bukan agama ya, tidak terkait dengan agama ya, tetapi mereka itu mengkomentar, memiliki budaya untuk menyelidiki kitab-kitab suci agama. Misalnya kita juga memiliki salah satu tokoh yang bernama Vyasa, atau nama lengkapnya adalah Krishna Dwaipayana Veda Vyasa.
Beliau itu juga menulis beberapa sutra atau beberapa teks yang adalah penafsiran beliau sendiri terhadap Weda, terhadap kitab suci. Jadi beliau juga mempertanyakan, isinya kitab suci apa saja. Beliau juga melakukan budaya anvikshiki. Beliau juga melakukan penyelidikan kritis ini, menafsirkan dengan kritis logikanya kitab-kitab suci itu apa. Baik, dalam kelas ini kita sudah mudah-mudahan mencerna dengan baik apakah itu darshana. Kita sudah melihat darshana dan sebagai filsafat, bukan sebagai aliran agama. Kita juga sudah melihat perbedaan inti antara filsafat barat dan filsafat timur. Kita juga sudah lebih mengerti konteks di India itu seperti apa dengan kelas dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada saat itu, dan juga tentang posisi Weda yang sangat amat penting dalam pembentukan aliran-aliran yang astika dan yang nastika. Jadi ada yang dianggap ortodoks karena didukung oleh raja, dianggap norma pada saat itu, dan ada yang heterodoks atau tidak ortodoks atau tidak umum, yaitu nastika, karena mereka itu tidak mengakui suara-suara suci Weda. Itu nggak berarti bahwa mereka musuhan ya. Itu cuma berarti bahwa mereka itu ada kubu yang menerima Weda, ada kubu yang tidak menerima Weda. Itu saja, sesederhana itu. Itu nggak berarti bahwa mereka itu berperang, tidak. Itu cuma berarti bahwa mereka itu memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam kelas ini. Lalu jika ada yang ingin membaca buku yang sangat amat bagus, tentu saja dalam bahasa Inggris tentang topik ini, buku ini lumayan baru dari 2021, An Introduction to Indian Philosophy. Ia adalah salah satu buku handal yang dengan baik membahas dengan lebih detail konsep darshana dan juga masing-masing dari darshana yang ada di India. Baik, terima kasih banyak. Saya adalah Dr. Rafinjay, dan dalam kesempatan ini saya dapat membahas dan membawa pengantar kepada topik darshana.